Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Yudi Goyang. Kali ini kita lagi ngoprek karburator teman-teman. Ini karburator Toyota Twin Cam teman-teman. Cuman di sini kalau untuk prosesnya sih sama antara Twin Cam, kijang, terus ceret juga sama itu karburatornya teman-teman. Jadi saya di sini akan sedikit berbagi pengalaman. Nah, ini yang biasa masalahnya boros bensin teman-teman. Itu biasanya ceret katanya bensinnya boros. Seperti itu udah sering jadi keluhan. Sebenarnya kalau yang normal itu disebut boros enggak, disebut irit juga enggak, pokoknya lah cukupan menurut saya. Nah, mungkin yang boros itu ada sesuatu hal yang tidak beres. Sebenarnya faktor boros itu banyak penyebabnya teman-teman. Jadi dari mulai spuyer, dari jalur-jalur bensinnya. Nah, jadi kalau untuk karburator seperti ini tuh khususnya ceret, ini aliran bensinnya itu ada beberapa bagian. Jadi waktu stasioner bensinnya itu keluar dari mana, apabila digas sedikit keluarnya dari mana. Jadi ada tahap-tahapannya dari mulai stasioner sampai ke putaran tinggi. Jadi bensinnya itu saling bergantian. Nah, biasanya yang mengakibatkan boros itu ada sistem yang seharusnya sebelum mengeluarkan bensin itu udah mengeluarkan bensin. Nah, itu yang bikin BBM itu boros. Tenaga juga tidak ada karena belum waktunya keluar bensin, itu bensin udah keluar. Jadi walaupun udah diiritkan sedemikian rupa, kalau salah satu sistem itu bekerjanya tidak sesuai, itu pasti tetap aja boros teman-teman. Nah, seperti ini untuk dalaman karburator ini sama Twin Cam. Ini Twin Cam 16, bedanya kalau Twin Cam 16 itu spoilernya lebih besar. Kalau untuk ceret itu lebih kecil karena cc-nya 1,3, sedangkan Twin Cam itu 1,6. Nah, tapi dalamannya itu hampir sama seperti ini, hampir plek sama, cuman beda di posisinya biasanya. Nah, ini saya akan sedikit berbagi salah satu penyebab keborosan itu. Biasanya, nah ini teman-teman, kalau untuk mobil ceret itu, nah ini jangan dianggap sepele teman-teman. Nah ini ada jalur pipa ini. Nah, ini yang nyambungnya ke intake. Nah, sini ke intake. Nah, ini jangan disepelekan karena ini yang bisa membuat boros juga bisa dari sini. Nah, jadi selang ini itu harus tersambung ke sini dan juga dipastikan untuk dalemannya. Nah, ini itu dalemannya yang menuju ke power piston atau disebut juga power jet teman-teman. Nah, ini kan ada dua, ini satu ditutup, nah yang satunya ini ke intake. Nah, ini kebanyakan karena mungkin dipraktiskan, kebanyakan yang nggak dijalankan ini tuh. Jadi dibiarin buka seperti ini. Nah, ini tidak boleh ya teman-teman. Kalau ininya terbuka, nanti piston power jetnya itu nggak bakalan berfungsi. Nah, ini salah satunya itu menuju ke power piston. Nah, power piston itu seperti apa teman-teman? Nah, ini kan yang ini tidak dibuka, cuman ada ini contohnya di sini. Nih. Ini punyanya yang ini nih, atasnya sama. Nah, power piston itu ini teman-teman. Nah ini. Nah, ini power piston itu. Nah, jadi selang ini, nah yang ini ke dalam, nah nyambungnya itu ke piston ini. Nah, piston power jet namanya. Nah, cuman kalau untuk di model ini, model kijang Twin Cam, nah perbedaannya itu
jalur selang yang ininya itu, nah ini nggak keluar seperti ini, jadi ada di dalam. Nah ini jadi ini langsung masuk ke dalam sini nih, nanti tembusnya itu ke bawah langsung ke intake. Nah, jadi kerjanya hampir sama-sama aja, cuman kalau yang ini masuk ke sistem sini jalurnya. Nah ini jadi nggak pakai selang, sedangkan kalau yang ini dikeluarkan melalui selang ini untuk menghisapnya. Nah ini juga sama teman-teman, jadi untuk menghisapnya itu dari sini. Nah ini nanti kalau terhisap itu ininya gerak. Nah yang mengakibatkan boros, nah, perlu dipahami teman-teman, yang mengakibatkan boros karena ini tidak terpasang itu dikarenakan, nah ini itu satu, kalau seandainya ini tidak berfungsi, kalau selangnya tidak diaktifkan, ini nggak bakalan terhisap seperti ini. Nah ini, dan pastikan power pistonnya juga masih bagus. Nah ininya, jadi harus berfungsi. Jadi cara kerjanya itu, kalau kita hisap dari selang ini, nah dalaman ininya akan bergerak seperti ini, nah ke dalam. Kalau sali yang ini kalau mau dicoba itu, nah dari sini teman-teman coba hisap ininya apakah narik ke dalam atau tidak. Kalau masih narik ke dalam ke sini berarti masih normal, tapi kalau dihisap dari sini diem, nah ini power pistonnya udah bermasalah, tinggal diganti aja. Nah kenapa bisa mengakibatkan boros karena ini? Nah kita pelajari ke sini teman-teman. Nah ini yang disebut power jet. Nah ini sama teman-teman, karburator yang ini juga sama, dalamannya itu seperti ini. Nah ini namanya power jet, sedangkan kalau yang ininya ini piston power jet. Jadi kerjanya itu bersambungan. Nah ini antara ini dengan yang ini. Nah jadi ini bisa ketekan ke bawah, bisa naik. Posisi biasanya tuh naik ke atas, nah seperti ini, nanti ketekan ke bawah. Nah jadi si power jet ini akan tertekan sama ini tuh. Nah ini, nah sama ininya, sama ujungnya. Jadi yang kayak pakunya itu nyampe ke sini. Nah ini, jadi kerjanya kalau yang masih normal itu kan di sini itu bensin, ini tampungan. Nah ini spuyer primer, ini spuyer sekunder. Nah jadi bensin itu di sini penuh. Kalau hidup biasa itu mungkin masuk dari sini untuk ke primer. Nah yang ini spuyernya sebelah sini, yang sekunder. Nah kita fokus ke sini. Cara kerjanya itu power piston ini kalau waktu RPM rendah, si ininya itu naik ke sana ke atas, otomatis ininya tidak tertekan. Jadi si kayak yang pakunya ini gantung di sini, nggak menekan ke sini. Nah gini, kalau posisi gas rendah atau stasioner atau langsam lah, jadi ini tidak menekan. Nah beda cerita kalau power pistonnya udah rusak, ininya tidak berfungsi, entah karena selangnya tidak terpasang. Nah si ini itu tonjokan ini tuh menekan ke sini terus. Nah gini terus, jadi tidak posisi mengangkat. Seharusnya kalau mesin hidup itu, nah si power jet ini tuh naik di atas piston, itu naik sini. Nah kalau power pistonnya tidak terhisap, pasti menekan terus ke sini, karena ini ada per. Nah ini nekan ke sini terus. Nah otomatis kalau ini tertekan, bensin itu masuk dari sini teman-teman. Nah ini, jadi walaupun yang ini yang spuyer yang ini udah diiritkan, kalau ininya masih posisi menekan, ini bensin yang masuk ke sini itu masih banyak. Nah ini, jadi kerjanya itu kalau posisi ke atas, si power jetnya itu dia itu nggak mengalir bensin kalau posisi di atas. Tapi kalau dia ketekan ke bawah ini,
Ini dia masuk dari sini, dari sampingnya masuk ke sini. Jadi otomatis walaupun ini udah diiritkan sedemikian rupa, kalau ininya tidak bekerja dengan baik pasti akan boros tetap. Jadi kalau yang normal itu, kalau pada posisi stasioner pertama hidup itu, si power pistonnya itu angkat di atas, ketarik dari kevakuman intake. Nah ininya narik. Kalau yang tidak normal itu pasti diam aja seperti ini. Kalau diam aja pada posisi stasioner ini pasti neken. Nah bensin itu otomatis yang di tampungan di sini itu dari sini masuk, dari sini masuk. Nah itu yang bikin boros tuh teman-teman. Kalau yang normal itu sebenarnya seperti tadi itu pada RPM rendah itu naik. Nah nanti pada kecepatan tinggi udah di kecepatan 100. Nah si power piston ini karena ada kevakuman dari intake, dia turun. Dia tidak mengisap di atas lagi. Dari pipa ini itu vakum, jadi dia turun. Nah pada kecepatan tinggi dia turun, otomatis menekan sini. Nah, jadi bensin ini ada tambahan bensin yang masuk ke sini, salah satunya dari lewat sini. Nah ini jadi seperti itu. Nanti untuk kecepatan tinggi lagi itu beda lagi, nanti masuknya lewat sini. Nah ini yang sekunder. Jadi seperti itu teman-teman, untuk proses kerja karburator seperti ini tuh bertahap. Jadi setiap injakan gas itu keluar bensinnya itu dari salah satu, dari mana dulu, yang mana dulu, yang mana dulu. Jadi tidak satu jalur. Nah makanya saya di sini mau bahas dulu salah satu yang ini penyebabnya, ya ini yang bisa mengakibatkan boros. Nah ini karena ininya tidak berfungsi. Nah ininya. Nah, mungkin teman-teman ada yang pengen tahu dalamnya seperti apa, oke kita bongkar dulu. Nah ini awas di dalamnya itu ada per. Kita buka pelan-pelan, awas loncat ya. Nah seperti ini teman-teman dalamannya. Nah ini, jadi kalau ininya rusak itu biasanya karena ininya aus. Nah pinggir-pinggirnya, nah ini seperti ini. Jadi pinggir-pinggirnya udah aus, jadi tidak terisap, malah diem. Coba masukkan. Nah gini kan kerjanya, naik turun, naik turun. Nah kalau ininya pinggirnya udah pada lobok, udah pada aus, walaupun selang vakumnya terpasang ya, dari sini ada pengisapan dari intake, kalau ininya udah aus tuh nggak bakalan bergerak naik. Yang bisa naik itu yang ininya masih padat. Nah, untuk teman-teman bisa beli ininya kalau seandainya ininya udah rusak. Nih ada jualan. Nah terus kalau seandainya mau diakalin, ininya sebenarnya tidak mau diaktifkan, mungkin karena belum nemu. Nah teman-teman bisa mengakalinya dengan ini. Nah ini kan ada kunciannya. Kalau yang aslinya itu seperti gini. Tuh ini repot, ini nggak ada yang merah. Sebentar ya teman-teman, kita pegang dulu kameranya, simpan dulu. Tuh nah kelihatan nggak ya? Nah ini kan kalau aslinya itu seperti ini. Nah jadi ini penguncinya itu di luar lingkaran ini. Nah ini yang bautnya itu di sini. Kita coba baut dulu. Nah hasilnya itu seperti ini. Jadi yang ini, nah ini untuk menahan supaya tidak loncat terlalu keluar ininya. Nah kalau teman-teman pingin ngemodif, pingin nggak diaktifin, ya takutnya ini boros, takutnya penyebabnya dari sini. Nah teman-teman bisa mengakalinya dengan memindahkan penguncinya. Nah ini longgarin. Nah yang ini, nah yang ada kailannya.
teman pindahin ke dalam. Tuh. Nah, seperti ini. Nah, ini. Jadi ini power jetnya mati karena tertekan sama plat ini. Nah, jadi yang power jetnya ini nggak bakalan tertekan oleh pistonnya itu. Nah, ininya. Karena ininya udah dinaikin. Nah, jadi seperti ini. Nah, itu teman-teman, kalau teman-teman mau ngemodifnya, mau mematikan ini, cuman resikonya kalau seperti ini nanti ada efeknya. Nanti di kecepatan tinggi itu kurang responsif, karena ini tidak bisa membantu untuk mensuplai bensin yang dari sini. Nah, bisa diakali dengan memainkan ini spoiler yang ini bisa ditambah besar karena ininya udah tidak berfungsi. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau ininya masih standar ya usahakan, kalau ininya masih bagus kita orsinilkan kembali jalur-jalurnya supaya kerjanya sesuai dengan keperluan. Begitu teman-teman. Kita balikin lagi ini karena ini masih bagus. Jangan dimatiin seperti ini kalau masih bagus, sayang. Kita kembalikan seperti biasa dulu. Tuh. Nah, ini nggak ada yang merah teman-teman, sendiri. Opreknya sendiri terus. Nah, seperti ini kalau yang normalnya. Oke, kita sekalian coba, kita pastikan kerjanya itu seperti gimana. Kita cari dulu selang teman-teman. Oh, ini ada selang. Nah, ini selang. Nah, kalau untuk yang seperti kijang ini, nah untuk ngisapnya itu dari sini. Kita coba ini ke sini. Kita coba isap, gerak tidak? Nah, aduh berat teman-teman. Nah, jadi kerjanya itu seperti itu teman-teman ya. Tadi kelihatan gerak, isap dari sini itu gerak. Nah, berarti menandakan ininya masih bagus. Nah, kalau untuk yang ceret jangan dari sini. Nanti kalau cari-cari di sini nggak ada lubang ininya. Nah, teman-teman tinggal cari aja. Nah, ini selang yang ini nih. Ini kan nggak dibuka. Nah, selang yang ini yang menuju ke intake. Nah, bawah ini. Nah, teman-teman bisa diisap aja dari sini. Apakah nanti power pistonnya bergerak? Tidak. Seperti itu dulu teman-teman, mungkin ngoprek kali ini. Ini udah sore, aduh. Belum beres lagi. Nanti lain waktu kita bahas untuk masalah boros. Itu salah satunya dari sini. Oke teman-teman, mungkin itu dulu ngoprek kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya teman-teman, agar lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.